Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga bersyukur atas semua nikmat yang telah begitu banyak Allah berikan untuk kita semua, nikmat yang hingga saat ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Jadi nikmat paling agung yang harus kita syukuri. Nikmat kesehatan dan waktu luang juga yang paling penting, yang hingga saat ini kita termasuk orang yang alhamdulillah masih memanfaatkan waktu kita di pagi hari untuk hadir dalam majelis ilmu, sebuah majelis yang mudah-mudahan dengan majelis ilmu ini menjadi wasilah untuk Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Allahumma amin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, setiap keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah hingga kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di hari Senin alhamdulillah kita kembali berjumpa bersama Ustaz Dadi Al-Jambari, dan juga insya Allah mudah-mudahan Bapak bisa bergabung ya dalam kajian majelis ilmu ini yang setiap Senin, Selasa kita diajak untuk kembali melihat keluarga kita, karena dalam beberapa episode sebelumnya kita sudah memahami tentang bagaimana prioritas cinta kita yang itu pertama kepada Allah dan Rasulnya, dan inilah sebuah cinta yang ketika kita memahami tentang cinta paling agung ini dan paling utama menjadi ciri orang-orang beriman, asyadu hubban lillah, itu orang yang sangat mencintai Allah terhadap dan Rasulnya. Dan di pagi ini tentu prioritas yang juga harus kita kedepankan adalah cinta terhadap insya Allah yang akan dibahas oleh guru kita tentang pada orang tua. Menjadi bagian yang ketika kita baca beberapa ayat Allah Al-Quran Karim selalu disandingkan ketika kita misalkan dalam surat Luqman ya, tentang larangan atau perintah untuk mengesahkan Allah atau menjauhi dari kesyirikan, maka salah satunya juga setelah itu adalah birrul walidain. Dan sebelum masuk ke kajian, kita juga diingatkan oleh admin seperti yang ada di samping saya, flyer untuk kita kurban di tahun ini. Insya Allah kita akan membagikan hewan-hewan kurban kita di 8 titik ya, di wilayah Nusantara yang menjadi tempat-tempat paling membutuhkan kehadiran hewan kita, karena sungguh mungkin di tempat kita sudah berlimpah kurban, dan tempat-tempat inilah yang sungguhnya kita pilih menjadi tempat kurban untuk kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua ibadah kita, wabil khusus di sebentar lagi menjelang hari raya Idul Kurban, kita sama-sama berazam untuk berkurban di tempat-tempat yang memang sangat membutuhkan hewan kurban. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir bersama kita, yang alhamdulillah setiap Senin Selasa selalu diingatkan untuk bagaimana kita mengajak keluarga kita menuju surga, karena salah satu visi besar dari orang beriman adalah masuk surga sekeluarga. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk ku anfusakum wa ahlikum nara, menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka, maka di ayat lain disebutkan tentang orang beriman itu memang akan kembali dihubungkan atau dipertemukan kembali dengan keluarganya, baik itu orang tuanya, anak-anaknya gitu ya. Dan itulah bagian dari kenikmatan yang insya Allah bagi orang beriman, sebuah kenikmatan yang insya Allah akan kita rasakan kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Baik, tanpa panjang kalam, dan sebelum masuk kajian juga kita doakan guru-guru kita ya untuk selalu mendapatkan, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan kesehatan, dan juga
keistiqomahan dalam dakwahnya, dan juga untuk kita semua jamaah yang hadir dalam majelis ilmu ini. Baik, Ustaz, tafadhol masykura untuk memulai sebuah kajian tentang bagaimana prioritas cinta kita setelah kepada Allah dan Rasul. Tafadhol masykura. طيب شكرا جزاكم الله خير متى الله في كل هيئتكم يا أستاذ. Amin, amin Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma. Tentu kita iringkan saudara-saudara kita, keluarga para pembina, pengurus, muhibbin, para jamaah terutama. Allah SWT mudah-mudahan senantiasa tidak hanya memberikan rahmatnya, tetapi juga memberikan hidayah, inayah, iradah, kudrah, dan terlebih ma'unahnya agar kita bisa menghadirkan keistiqomahan di dalam menjalankan keislaman kita sampai akhir zaman, atau minimal sampai akhir hayat kita menjemput husnul khatimah. Ada bagian yang kita harapkan sama-sama bahwa kita bisa sekeluarga masuk ke dalam surganya Allah dengan bagian yang kita sama-sama hadirkan. Pagi ini kita akan membahas tentang cinta kepada orang tua. Karena prioritas cinta yang kita pahami adalah bagian yang ada banyak ayat yang kemudian Allah justru menggantungkan ridhonya kepada ridho orang tua. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah bergantung kepada keridhaan orang tua dan murkanya Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Nah, ini yang perlu kita bahas adalah bagaimana cinta kita kepada orang tua, bukan cinta orang tua kepada kita. Jadi POV-nya adalah dari kita kepada orang tua. Jadi tatkala kita menghadirkan kecintaan kepada orang tua, biasanya kalau masih di bawah umur mungkin masih tidak terlalu bermasalah karena unsur ketergantungannya begitu tinggi. Akan tetapi ketika kita mulai dewasa, ketika kita sudah mulai berkeluarga, dan kemudian kita mulai hidup berkeluarga juga, membangun mahligai rumah tangga. Nah, mulailah kemudian ketidaksesuaian, ada mungkin di antara kita yang masih tinggal bersama mertua, ada yang masih tinggal bersama orang tua. Nah, ini yang kemudian tidak bisa tidak, kita harus menghadirkan kecintaan kita kepada orang tua itu harus karena Allah, bukan karena makhluknya. Jadi dalam sebuah pemaparannya Ustadz Syafiq Rizal Basalama menyampaikan bahwa ada seorang pemuda masih belum nikah.
beliau membawa ibunya ke seorang dokter. Maka kemudian ibunya gila. Ibunya sakit jiwa, melahirkan beliau, dan kemudian beliau, ayahnya sudah meninggal, keluarganya sudah nggak ada, tinggal beliau yang merawat orang tuanya. Sampai kemudian dokternya bingung karena si ibu ini begitu aktif, tetapi memang karena hilang akal, jadi tingkah polanya ada saja yang dikerjakan. Maka mau diperiksa oleh dokter itu ada saja perilakunya. Nah, qadarullah ma syafa'al, di tempat dokter itu ada TV yang menayangkan kegiatan apa istilahnya, di kegiatan di Ka'bah. Jadi KSA 1 ya kalau di salurannya itu ya. Jadi KSA 1 itu isinya tentang bagaimana kegiatan di Masjidil Haram Mekah. Maka ibunya melihat sekilas, kemudian memarahi anaknya. Kamu bohong ya, Mat? Kamu bohong ya? Kamu katanya mengajakin aku umroh. Kamu bohong kamu. Itu kemudian anaknya cuma senyum, dan kemudian kadang-kadang ibunya melepas jilbabnya, dia rapikan lagi, dan begitu luar biasa. Sampai dokternya bertanya, berapa lama kamu dari kecil? Kok kok kamu tahan ngerawat orang tua yang keadaannya seperti ini? Maka dikatakan oleh beliau, seandainya bukan perintah Allah, dok, maka saya mungkin sudah lama meninggalkan orang tua saya dalam keadaan seperti ini. Jadi mencintai orang tua itu harus karena Allah. Jika tidak karena Allah, maka kita akan menjadi lelah dengan perilaku orang tua kita. Bagaimanapun keadaannya, kita adalah tetap dianggap anak meskipun sudah setua apapun kita, sedewasa apapun kita, kita tetap dihitung sebagai anak dan dianggap sebagai anak. Dan begitu memang secara faktanya. Akan tetapi ketika kita memahami bahwa mencintai orang tua itu karena Allah, maka ini menjadi bagian yang sangat luar biasa. Nah, ada bagian yang kita perlu sama-sama pahami, bahwa perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita mencintai orang tua itu ada bagian yang saya sebut sebagai fase kembali. Jadi kalau kita lihat dari mulai kecil, anak-anak kita itu, atau kita lah ya, kecil dulu, bayi dilahirkan nggak bisa ngapa-ngapain, cuman goler-goler, nangis-nangis gitu. Makan nggak bisa sendiri, mesti disuapin. Nanti beranjak agak besar, belum bisa jalan, mesti dituntun. Kemudian kadang dibopong, kadang digendong, ditaruh di atas troli ya, karena sudah mulai lumayan berat badannya kalau kita gendong terus gitu misalnya. Kemudian mulai kita ajarkan tentang segala sesuatu, dia banyak nanya dan segala macam. Terus begitu orang tua kita keadaannya sudah makin rental, sudah makin sepuh di dalam perawatan kita, maka siklus ini akan kembali lagi. Betapa orang tua kita akan menjadi makin lemah, tidak berdaya, makin kembali lagi tidak bisa jalan sendiri, balik lagi nggak bisa makan sendiri, nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa ngurus diri sendiri. Mungkin kalau ke bayi dulu pipi sembarangan gitu, jadi orang yang sudah sepuh sakit-sakitan juga akan sama pipi sembarangan. Ketika mereka tidak mengetahui apa-apa, kembali lagi dengan kepikunannya, mungkin ada yang kena Alzheimer segala macam, jadi lupa terhadap keluarganya. Kemudian mesti diajak ngobrol dan seterusnya. Dan kapan-kapan kita akan ngobrol sama sahabat saya di Y Suharia.
itu penggiat perawat keluarga yang Alzheimer karena ayahnya terkena Alzheimer. Beliau begitu struggle menyampaikan begitu banyak latihan untuk ayahnya. Bahkan sampai kalau saya masih ingat itu beliau memberikan senam-senam kecil yang diajarkan kepada banyak orang. Dan orang-orang yang Alzheimer itu harus ditemani, harus terus dibimbing, harus diingatkan. Ada saya lupa ini kisah yang kalau saya nggak keliru, saya baca dari Chicken Soup of Soul. Di situ ada seorang ayah yang kemudian berusaha untuk bertanya kepada anaknya, "Nah, itu apa?" "Itu gagak, Pak." Kemudian ditanya lagi, lama kemudian ditanya lagi, "Itu apa?" "Itu gagak, Pak." Kemudian sampai ditanya lagi, "Itu apa?" Sebentar nanya, sebentar nanya. Jadi ketika duduk di taman itu membuat anaknya menjadi jengah karena urusannya tidak hanya ngurus bapaknya saja. Dia punya pekerjaan yang harus dia kerjakan juga, dia membawa ayahnya ke taman itu dalam rangka merawat ayahnya. Maka sampai pertanyaan yang kesekian kali nadanya mulai makin naik. "Gagak, Pak, gagak. Kan dari tadi udah dikasih tahu gagak. Mau berapa kali Bapak nanya itu gagak?" Maka bapaknya tersenyum sambil menangis. Kemudian mengatakan, "Dulu nak, kamu waktu masih kecil, kamu sering nanya, itu apa?" Bapak berkali-kali menjawab, "Itu gagak." Dan berkali-kali juga kamu nanya, "Itu apa ya?" "Itu gagak." Dan mungkin ini entah gagak ini adalah keturunan gagak yang dulu kamu tanya. Bapak dengan sabar mengenalkan kepada kamu tentang apa yang ada di dunia ini. Kamu baru beberapa kali Bapak tanya soal yang sama saja berulang, kamu sudah marah. Jadi kadang-kadang ketika kita tidak sabar menghadapi orang tua, itu adalah bagian yang kemudian mungkin Bapak Ibu beruntung, mungkin yang masih punya ayah, yang masih punya ibu, masih bisa mendapatkan rahmat Allah Taala lewat mereka. Tetapi ketika sudah tiada, dari situlah kemudian muncul penyesalan-penyesalan yang kemudian kita akan punya memori yang panjang tentang orang tua kita. Buat orang yang sudah meninggal, buat orang tua yang sudah meninggal, mungkin kita hanya sekedar punya doa dan memori yang panjang tentang itu. Akan tetapi ketika kita masih punya mereka dalam perawatan kita, maka sekali lagi hadirkan cinta karena Allah. Karena bagaimanapun Allah SWT akan memberikan catatan-catatan amal bagi kita yang kemudian setiap kita kan harus punya amalan andalan ya. Kadang-kadang kita kesal dengan orang tua kita, "Duh, udah segede gini, udah setua ini, udah punya anak, udah punya cucu, bahkan orang tua kita ini masih ngatur kita aja." Itu bagian yang kemudian membuat kita jengah karena begitu lama kita diatur oleh orang tua kita. Nah, nanti kita akan ketemu dengan persoalan-persoalan yang seringkali berhadapan dengan begitu banyak orang, itu adalah bagian yang kemudian setiap kita punya kesabaran yang berbatas. Jadi kalau boleh kita diskusi sebentar gitu ya, kira-kira sabar itu ada batas atau tidak? Tidak. Nggak ada ya? Harusnya tidak Ustadz, tapi pada prakteknya terkadang kita kesabaran itu jadi maksimal. Ini udah maksimal. Ternyata prakteknya seperti itu kan. Iya. Iya, kalau saya mengistilahkan sabar itu ada batasnya. Ada batasnya. Iya, ada batasnya. Batasnya apa? Ketidaksabaran.
Iya. Jadi ketika kita sudah tidak sabar, maka itulah batas kesabaran kita. Maka pada saat itulah kita tidak lagi dibersamai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ketika dalam begitu banyak literatur kita tahu bahwa innallaha ma'as sabirin, bahwa sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Itu menjadi bagian yang setiap kita punya PR terhadap pengendalian diri kita, betapa tidak ada satupun yang bisa membayar atau tidak ada harga yang pantas untuk membayar apa yang orang tua kita berikan kepada kita. Mungkin sebagian kita mendengar kata ibu itu mungkin menjadi sangat kuat ingatannya tentang begitu banyak perlakuan ibu kita kepada kita. Tetapi jangan lupa bahwa ayah kita juga bagian yang kemudian harus juga mendapatkan porsi doa yang sama. Karena begini, memang betul bahwa orang tua kita lah yang membesarkan kita, ngurus kita, yang masakin kita, yang bersihin urusan kita dari mulai baju segala macam dan seterusnya, sampai kemudian kepada ada banyak dari kita yang kemudian tidak membiasakan diri dengan mencuci baju sendiri. Jadi ada keluarga yang kemudian menerapkan pokoknya setiap kali anaknya sudah baligh itu sudah dikondisikan bahwa harus sudah bisa mencuci bajunya sendiri. Tapi kemudian dibenturkan dengan kondisi di mana ketika di pondok kan ada laundry. Ketika di kosan tidak ada kemampuan untuk mencuci sendiri. Nah, ini bagian yang kemudian menjadi keterampilan setiap kita untuk memudahkan orang tua kita. Saya nggak tahu ada berapa banyak di antara kita yang kemudian punya kebiasaan membesarkan anak dengan pola seperti itu. Ketika balik sudah bisa nyuci. Jadi misalnya kalau kita kenali para sahabat kita di sini, Mbak Dindi Wonogiri misalnya gitu. Saya nggak tahu Alicia sama Aira itu apa namanya diajarin nyuci bajunya sendiri itu umur berapa. Padahal ada begitu banyak keluarga yang kemudian sampai kepada dewasa, bahkan sampai ketika dia sudah berkeluarga sekalipun masih dicucikan, disetrikakan bajunya oleh orang tua. Ini kan buat saya bukan masalah orang tua nggak apa-apa kok gitu, bukan itu. Tetapi betapa tidak beradabnya kita ketika kita masih menyulitkan orang tua kita ketika kita punya kesulitan yang seharusnya kita hadapi sendiri. Pada kondisi di mana orang tua atau kita suami istri bekerja, maka anak itu seharusnya tidak lagi dititipkan kepada orang tua kita. Loh, terus di mana dong Ustaz? Dia dititipkan ke penitipan. Gitu. Kok bukan ke orang tua? Karena orang tua kita fisiknya sudah tidak sekuat ketika ngurus kita dulu. Ya, jadi bahkan ada beberapa kajian dari beberapa ulama yang kemudian ketika seorang keluarga atau sebuah keluarga menitipkan anaknya kepada orang tuanya, itu kemudian menjadi dosa tersendiri buat si orang tua yang menitipkan anaknya kepada orang tuanya. Artinya menitipkan cucu kepada orang tua itu seolah-olah jadi lazim di kita. Padahal itu menguras energinya orang tua kita. Pada sebuah fragmen di kehidupan kita misalnya, kita senang sama masakan orang tua kita. Mungkin ada makanan favorit kalau ibu sudah bikin dadar telur, kalau ibu sudah bikin mie goreng, kalau ibu sudah bikin martabak tahu atau apalah yang kemudian menu itu menjadi menu andalan dan itu menjadi bagian yang kadang-kadang harus kita berikan pemahaman kepada banyak orang bahwa orang tua kita sudah tidak sehebat dulu, energinya sudah tidak sekuat dulu.
Maka jangan kemudian kita dengan cucu-cucu gitu ya, kita dengan anak-anak, dengan cucu-cucu orang tua kita dengan anak-anak, kamu tahu nggak, yang Uti itu dulu kalau masak nasi goreng pakai dada telur, wah itu top banget. Maka kemudian yang terjadi ketika kita apa istilahnya, kita pulang kampung gitu atau kita bertandang ke rumah orang tua, udah karena kepengen dapat makanan favorit yang enak banget gitu. Tapi kita nggak melihat lagi usia orang tua kita sudah tidak seterengginas dulu, sudah tidak segiras dulu. Mestinya bagaimana Ustadz kalau kepengen dapat itu? Kita biasakan mendapatkan resepnya gitu. Jadi resepnya itu yang perlu kita pahami. Bikinnya gimana sih? Ajarin dulu gitu ya. Ajarin gimana bikinnya gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita kemudian tidak memperhatikan apa yang ada yang kurang, selalu ada yang kurang gitu ya. Jadi kalau misalnya bikin cuman sekedar cabe gitu, cuman sekedar cabe. Tapi kalau orang tua kita yang bikin itu mungkin tomatnya dibanyakin sehingga tidak pedas dan seterusnya. Itu kemudian menjadi ya udah orang tua kita terus yang bikin sehingga kita tidak punya kesempatan untuk belajar. Padahal kalau kita mau resep-resep orang tua itu menjadi bagian yang kadang-kadang di beberapa kondisi bisa menjadi apa namanya andalan untuk kemudian buka usaha gitu. Bahkan ada beberapa resto atau warung makan yang kemudian menamai dengan dapur ibu atau apa kalau di dekat Caman itu ada pulau makan Saribundo gitu ya atau apalah gitu yang membuat kita menjadi mengetahui bahwa itu resep orang tua. Saya pernah pesan perol tape itu begitu saya makan ingatan saya langsung ke orang tua saya, ke ibu saya. Jadi ketika saya makan itu ya karena saya ingat betapa nikmatnya sama manisnya, kemudian teksturnya dan segala macam itu saya langsung flashback. Wah, ibu pernah bikin kayak begini nih. Maka yang begitu itu kadang-kadang jadi memori tersendiri buat kita. Tetapi balik lagi, kalau kemudian orang tua kita masih ada, jangan kemudian kita menyiksa dalam tanda kutip dia melakukan sesuatu untuk kita. Dan ini bagian yang kemudian harus kita pahami. Katanya cinta, gitu ya. Katanya cinta, tetapi ada bagian yang bisa jadi kita sendiri yang kemudian tidak mengajarkan kepada anak sehingga anak tidak mandiri. Bisa jadi kita nggak tegaan, kesian dia pulang sekolah mesti apa segala. Padahal kalau kita berikan keterampilan khusus kepada mereka, misalnya umur 9 tahun sudah harus bisa nyuci sendiri, sudah harus bisa setidaknya kalau misalnya laundry gitu, tapi bagian baju dalamnya jangan. Baju dalam kita yang harus ngebersihin gitu. Apalagi kalau sudah punya suami, maka suami yang terbiasa untuk mencuci bajunya sendiri, maka itu menjadi mungkin istrinya bisa berkenan untuk membantu dan seterusnya. Tapi jangan pernah diberikan kepada orang tua. Jadi bagian yang kemudian cinta kita kepada orang tua itu termasuk bagaimana meringankan beban apa yang ada pada orang tua itu sendiri. Nah, kadang-kadang kita juga mesti belajar kepada orang tua kita bagaimana mereka sering berdusta dalam tanda kutip tauriah ya. Berapa banyak keluarga yang kemudian menjadi sangat luar biasa. Seorang ibu menahan laparnya untuk anak-anaknya. Udah kamu makan aja, ibu udah makan, bohong. Gitu. Udah makan aja, ibu masih kenyang, bohong lagi. Dan itu banyak di beberapa kondisi. Dan kita sering dengar ya bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an mendatangi seorang ibu yang masak batu gitu ya, dan kemudian sampai apa namanya Umar bin Khattab bawa gandum gitu ya, dibawa dipanggul sendiri gitu ya. Dan baru diketahui ketika
Umar meninggal, gitu, tidak ada lagi yang mengirim hadiah-hadiah itu ke kampung-kampung, tidak ada lagi orang yang memberikan hadiah ke masyarakatnya. Baru setelah beliau wafat, kok nggak ada lagi? Oh, berarti selama ini Umar dong yang bagi-bagi itu, dan itu dipanggul dengan pundaknya sendiri, bukan nyuruh orang apa segala macam. Dan itu bagian yang kemudian menjadi sangat luar biasa, seorang pemimpin yang seperti itu. Pantas saja kemudian Ibnu Umarnya, Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya, itu keluarganya menjadi sangat sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada bagian yang begitu panjang dalam kisah-kisah hikmah yang kita bisa temui di kehidupan keluarga kita. Ada orang tua yang kasar terhadap kita. Bahkan mungkin kalau saya pernah mendengar ada seorang anak yang dilempar palang pintu, gitu, sehingga hampir kalau dia tidak mengelak mungkin hampir pecah kepalanya dan seterusnya. Ada orang yang kemudian menjadi sangat luar biasa karena bapaknya sendiri yang ngerjain dia, gitu ya. Artinya seorang ayah bisa menzinai anaknya sendiri, gitu ya, karena mungkin istrinya tidak berada di tempat ketika beliau membutuhkan, atau memang punya kelainan, tapi dasarnya memang dia tidak punya iman, sehingga anaknya pun di waliyadzubillah, gitu, disinai dan seterusnya. Ini bagian yang kemudian ada episode-episode seperti itu, ada fragmen-fragmen, ada potret-potret yang seperti itu. Nah, ada keluarga yang kemudian karena berantakan, gitu ya, karena bahkan beberapa kasus yang saya tangani itu orang tuanya bercerai, ya, kemudian tidak tahu kemana rimbanya orang tuanya. Maka kemudian bertanya karena anaknya mau nikah, gitu, Ustaz, ini gimana kalau nggak ada walinya ini? Maka kalau nggak ada walinya, dia cari sampai ada. Dari bapaknya itu, kakeknya masih ada nggak? Ada, tapi udah nggak ke-trace, susah susah ngelacaknya. Adik-adiknya ayah mungkin paman atau siapa yang berhak jadi wali kan garisnya garis keturunan laki-laki. Maka ketika kita memahami seperti itu, ya nggak ketemu, udah dicari ke kampungnya apa segala macam nggak ketemu. Maka pilihan terakhirnya setelah tidak bisa dilacak keberadaannya, maka ya mau tidak mau ibunya harus menyerahkan perwaliannya kepada wali hakim. Terus nanti kalau ketemu bapaknya marah-marah, nggak ridho apa segala macam gimana? Maka pada saat itu berikan surat, atau kalau masih bisa dikirim pakai WA, bisa berikan pengumuman secara media massa misalnya, gitu ya. RRI itu masih sampai sekarang itu sering, gitu ya, kita dengar bahwa diumumkan bahwa Bapak Anu dari ini ditunggu oleh keluarganya, segala macam, gitu. Bagian yang kemudian anaknya mau menikah dan seterusnya, itu bagian yang sering kali kita temukan dalam kehidupan kita saat ini, gitu. Nah, itu bagian yang kemudian oke, kalau bapak saya setelah bercerai kemudian dia sama istri mudanya melakukan ini itu apa segala macam, terus pokoknya dramanya kalahlah sinetron. Kemudian dia setelah istrinya meninggal sekarang mau balik lagi ke saya, terus kemudian ingin membersamai saya, dan saya harus ngurus orang tua saya. Itu bagaimana, Ustaz? Seolah-olah ini dendam kesumat yang nggak akan pernah bisa terbalaskan kecuali kematian untuk ayahnya. Itu kan bagian yang, ya Allah, kan begini ya, setiap kezaliman yang dilakukan oleh orang zalim itu boleh nggak kita balas sebagai balasan dengan sikap kezaliman yang sama? Boleh, ada ayatnya, tetapi sabar lebih baik. Jadi kalau kemudian kita istilahnya, kalau saya pakai bahasa yang agak kasar gitu, kalau ada orang gila kemudian kalau ada orang gila kemudian ngeludahin kita, orang gila ini nimpuk kita, gitu ya, sampai kita kesakitan dan ludahnya di muka lagi, gitu. Nah,
Yang harus kita lakukan apa? Ngebales, melakukan hal yang sama. Emang cuma lo doang yang bisa ngeludah? Gue juga bisa ngeludah. Emang cuma lo doang yang bisa nipu? Gue juga bisa nipu. Akhirnya apa? Kezaliman yang sama dilakukan oleh orang yang seperti ini. Jadi kalau ada orang dolim, kita balas dolim, ya, maka yang terjadi adalah orang dolim nambah dua. Maka ketika kita tahu bahwa iya sama gilanya jadinya. Jadi kalau ada orang yang dolim kepada kita, sing waras ngalah. Ketika kita tahu bahwa ini adalah cara Allah untuk menguji kita, maka di mana letak keimanan kita ketika kita tahu bahwa membalas dengan kedoliman yang sama boleh, tetapi bersabar adalah lebih baik. Nah, kita mau lebih baik di mata Allah atau menjadi sama-sama dolim dengan orang yang seperti itu. Nah, ini bagian yang kemudian harus kita fahami sama-sama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita eksplorasi dari beberapa ayat yang Allah SWT berikan kepada kita sebagai sebuah panduan. Yang pertama, kita sama-sama buka surat yang ke-17 ayat 23 sampai ayat 24. Ada yang sudah ketemu? Monggo silahkan. Surah Sudah, Al-Isra. Dek. Mangga. Ayat 23 Dan 24. dan 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Barakallah. Jadi, Masya Allah. Ketika Allah SWT memerintahkan kita dengan kaifiah yang sangat jelas. Allah memerintahkan kita untuk tidak syirik kepada Allah. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi katakanlah mungkin ekstrimnya orang tua kita bukan Islam misalnya. Ya, ada mungkin di antara kita mualaf atau mungkin bapak ibunya murtad, gitu ya. Maka tetap lakukan kebaikan-kebaikan sampai kemudian keduanya berusia lanjut dalam pemeliharaan kita, bahkan maka sekali-kali jangan mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Ah ini tidak hanya perkataan ah saja ya. Nanti terjemahannya itu menjadi menghentakkan kaki, menjadi buang muka, menjadi kesal, menjadi dan seterusnya. Ya, dan janganlah engkau membentak keduanya. Membentak dalam pengertian bersuara agak keras. Maka dikatakan di sini adalah ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Kaulan karimah. Kaulan karimah. Ucapan yang mulia. Maka rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Maka hadirkan doa. Ya. Ya Allah, sayangi mereka sebagaimana mereka berdua telah menyayangi kami sewaktu kami kecil. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita ketika menjadi orang tua. Jadi sekedar mengingatkan saja, ketika seseorang mendidik anaknya dengan keras, memperlakukan anaknya dengan kasar, maka doa ini akan berbalik kepada kita. Jadi bahasanya kalau kemudian kama rabbauna shaghira, kama rabbayani shaghira atau kama rabbauna shighara, ya bentuk jamaknya. Maka sebagaimana mereka memperlakukan kami waktu kami kecil, itu kan tergantung daripada kita memperlakukan anak kita seperti apa. Ada begitu banyak anak yang badannya penuh dengan memar pukulan. Ada begitu banyak anak yang pahanya biru-biru habis dicubitin. Ada begitu banyak anak yang badannya penuh gambar tangan dan seterusnya. Dan lebih parahnya lagi bahkan sampai ada yang
diperlakukan lebih parah dari itu. Itu terlepas daripada orang tuanya melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, bukan masalah itu. Saya fokusnya kepada bagaimana seseorang kemudian memperlakukan anak kecilnya seperti itu. Dan anak kecil itu berdoa, ya Allah sayangi mereka sebagaimana mereka memperlakukan kami waktu kami kecil. Jadi kalau dia istilahnya dia punya dendam dalam tanda kutip, perhatikan doa ini. Ya Allah, perlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan kami waktu kami kecil. Luka pengasuhan itu kemudian berbalik menjadi doa dan kemudian menjadi luar biasa. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi bagian yang bicara tentang kekuatan bagaimana Allah SWT melihat apa yang kita kerjakan. Itu bagian yang kemudian menjadi sangat luar biasa. Oke, doanya mungkin buat kita menjadi anak-anak yang lucu-lucu, ngedoain kita, Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin lucu gitu ya. Tetapi ketika kita bicara ayat 36-nya surat An-Nisa, ini menjadi bagian yang sangat luar biasa. Kita pindah ke surah An-Nisa ayat yang ke-36. Kalau ada yang sudah ketemu, tafadhol masykur. Silakan. Udah. Mangga teh. An-Nisa 36. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya. Jadi perintah birrul walidain ini menjadi bagian yang setelah Allah tidak disekutukan, yang kedua berbuat baik. Wa bi walidaini ihsana. Kita geser lagi ke surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. Surat 29 ayat yang ke-8. Silakan. Siap-siap setelah ini Al-Luqman ya. Ayat 14-15. Ada yang mau? Kalau mau Silakan. lagi boleh. Iya, fasabiqul khairat aja. Silakan. Al-Ankabut ayat 8. 8 ya. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Insyaallah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa la ta'atin fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Artinya, kalau kemudian ada orang ya kamu mesti taat sama orang tua, kamu mesti nurut sama orang tua, apa dulu yang ditaati? Kalau ketika dalam rangka bermaksiat maka tidak perlu. Gitu. Nah, ini perlu kemudian teknik psikologi dakwah yang kemudian kita ingin sampaikan kepada kedua orang tua kita. Kalau mereka belum memahami kaidah-kaidah fikih, belum memahami kaidah-kaidah tauhid, belum memahami makalah-makalah akidah, belum memahami pokok-pokok permasalahan-permasalahan yang inti di dalam permasalahan agama, maka disinilah kita butuh kesabaran dan pendekatan bagaimanapun mereka orang tua kita dan kita sayangi dengan cara yang harus dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang sudah siap dengan surat Luqman, surat 31, ayat 14, ayat 15, mangga, silakan. Sudah. Mangga teh. Luqman ayat 13, 14. Ayat 14, 15 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu,
maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul-Adzim. Barakallahu fiik. Tuh, si Nay manggil-manggil. Iya udah sih, Afwan. Mangga. Jadi ketika kita tahu bahwa sehebat apapun yang kita bisa berikan kepada orang tua kita, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak akan pernah bisa kita membayar apa yang sudah mereka berikan kepada kita. Yuk kita hitung-hitungan sebentar aja ya. Nggak usah yang versi bapaknya, versi ibu aja deh. Kira-kira nggak tahu nih, ada bendahara umum, ada Undianti nih, Bu Aisyah Umairah. Tolong hitungin gitu ya. Kalau ada yang mau pegang kalkulator buat simulasi, monggo silakan gitu ya. Gaji babysitter berapa sebulan sekarang? Kira-kira kisarannya aja. 3,5 sampai 4. 3,5 sampai 4. Oke, katakanlah 3,5 lah gitu ya. 3.500.000. Coba kita hitung ya sama-sama ya, 3.500.000. Oke, itu kalau tukang cuci berapa ya kira-kira sebulan? Tukang masak berapa? Cleaning service, room boy di hotel berapa? Itu kalau kemudian kita konversi dengan apa yang dikerjakan selama kurang lebih, orang tua kita ngurus kita berapa tahun? Dari mulai kecil sampai umur kita berapa? 9, 10, 11? Silakan berhitung. Dikalikan banyaknya bulan, dikalikan banyaknya tahun. Susu sekaleng berapa? Yang paling murah deh. 60.000. Ya, kalau dikalikan sebulan habis berapa kaleng, tinggal ngitung 2 tahun berapa tuh. Darah yang tercurah, keringat yang diperas, dan kemudian meregang nyawanya pada saat melahirkan kita. Nggak ada yang bisa menandingi. Seberapapun harga yang kita berikan, tidak akan pernah bisa menandingi. Maka ketika kita berbakti kepada orang tua dan berkait dengan pahalanya, Rasulullah SAW itu pernah ditanya, amal apa yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa shollu ala waktiha, sholat di wal waktu. Kemudian apa? Berbakti kepada orang tua. Kemudian apa? Jihad fisabilillah. Maka kalau kemudian kita lihat bahwa seperti tadi Abdullah bin Amr bin As, ridha Allah itu bergantung kepada keridhaan orang tua dan murkanya Allah bergantung kepada murka orang tua. Jadi bagian yang kemudian Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan bahwa ada tiga orang yang dari umat kalian sebelum bilang, lalu kehujanan berteduh di kaki gunung dan kemudian batu besar runtuh menutupi mulut gua. Ya, kemudian mereka salah satu dari mereka mengatakan bahwa ya Allah, sesungguhnya aku punya 2 orang tua yang sudah lanjut usia, sedangkan aku punya istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku menggembala kambing, ketika pulang ke rumah aku selalu memerah susu dan memberikan kepada orang tuaku sebelum orang lain. Satu hari aku berjalan jauh untuk cari kayu bakar, mencari nafkah, sehingga pulangnya sudah larut malam. Ya, dan aku dapati orang tuaku sudah tertidur. Tapi aku memerah susu sebagaimana sebelumnya. Maka susu tersebut tetap aku pegang, lalu aku mendatangi keduanya, tapi keduanya tertidur pulas. Anak-anakku, istriku merengek, menangis, meminta susu itu sambil menggelayati lututku, dan aku tidak memberikannya. Aku tidak akan memberikan kepada siapapun sebelum susu yang aku perah ini aku berikan kepada kedua orang tuaku. Kemudian aku tunggu sampai keduanya bangun. Pada hari ketika orang tuaku bangun, aku berikan susu ini kepada keduanya. Setelah keduanya, baru sisanya aku berikan kepada anak-anakku.
Seandainya perbuatan ini adalah perbuatan yang baik karena mengharap wajahmu, maka bukakan pintu gua. Maka batu di pintu gua itu bergeser. Insya Allah. Dan Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahimnya. Artinya keluarga kita ya, orang tua kita sudah meninggal, adakah kerabat orang tua yang masih hidup kita bisa bertandang, kita bisa mendatangi. Saya putranya Ibu Anu, mungkin dia sudah lupa sama kita, gitu ya. Ini siapa? Anu, anaknya siapa? Kan ya orang sudah pikun kan biasanya macam-macam ininya. Ini putranya Pak Anu Bu, ini deh. Yang mana tuh? Nah, itu panjang ceritanya. Tapi paling tidak ketika kita menyambung silaturahim karena Allah, maka bukan masalah uang dia nggak ngenalin saya kok, percuma saya datang ke sana. Dia juga nggak ngenalin saya, udah pikun kok, udah kena Alzheimer, bahkan udah Parkinson segala macam. Saya percuma lah nggak ada yang percuma. Allah akan mencatat amaliyah kita. Karena ketika kita berbuat baik dan taat kepada orang tua, bahkan dalam kebaikan, ini merupakan jalan menuju surga. Sedangkan kebalikan ya kita tahu ya, durhaka kepada orang tua mengakibatkan seorang anak tidak bisa masuk surga. Dan di antara dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan azabnya di dunia adalah berbuat dolim dan durhaka kepada orang tua. Maka dengan demikian jika seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, Allah akan menghindarkan dari berbagai malapetaka. Dan izin Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi banyak sekali bentuk kedurhakaan yang kita kadang-kadang nggak tahu, ya, menimbulkan gangguan kepada orang tua kita, perkataan, perbuatan, membuat orang tua kita sedih, sakit hati, ya. Dan bahkan kemudian ketika ada yang melakukan penyimpangan-penyimpangan itu banyak sekali, ya. Seorang anak kemudian mengatakan, aku pakai ini boleh nggak, Ma? Nggak usah, jangan yang itu, kata mamanya. Kalau pakai yang ini, nggak usah. Udahlah yang wajar-wajar aja. Dan seterusnya. Sampai kemudian terakhir gitu, Mama ini gimana sih, masa aku nggak boleh pakai jilbab? Teriaklah si ibunya. Nggak boleh Bambang. Gitu. Itu kan jadi joke sebagian buat kita ya. Jadi kadang-kadang laki kok pakai jilbab gitu kan ya. Nah ini bagian yang kemudian bikin sakit hati orang tua yang begitu. Dan di keluarga-keluarga yang tinggal di apa namanya, di negara-negara yang tidak Islami, di Eropa misalnya gitu ya, itu kalau salah lingkungan anak-anaknya banyak yang murtad. Dalam beberapa pengajian dilaporkan seperti itu. Dan kemudian membentak atau menghardik orang tua itu seakan-akan kita tidak ada malaikat yang ada di sekitar kita. Padahal tidak setiap kata-kata, tidak setiap ucapan yang kecuali malaikat pasti mencatatkan. Bapak Ibu dan Allah SWT, kita lihat surat 50, surah Qaf ayat 18. Silakan. Surat Qaf 18. berapa? Surat 50, 18. Iya, 18 ya. Enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bayangkan kalau kemudian catatan Allah kita adalah kurang ajar kepada orang tua. Belum lagi membantah, membentak, menghardik. Ya. Atau kemudian menghindar dari orang tua. Supaya biar orang tua kita tidur dulu baru kita pulang. Kalau kita bisa makan enak sama keluarga, orang tua kita diberi makan apa? Bahkan kadang-kadang ada yang orang tuanya tinggal serumah dengan dia sampai harus pinjam ke tetangga karena sungkan sama anaknya. Ya Allah. Bahkan sampai baju dalamnya mungkin nggak tahu yang terakhir beli bulan apa sudah. Ya Allah. Jangan sampai kita begitu. Belum lagi kita bakhil atau kikir kepada orang tua, tidak mengurus orang tuanya, bahkan lebih mementingkan yang lain daripada mengurus orang tuanya. Padahal orang tuanya sangat membutuhkan. Seandainya memberikan nafkah pun dilakukan dengan penuh perhitungan. Ini bentuk kedurhakaan. Bermuka masam, cemberut di hadapan orang tua, merendahkan orang tua, mungkin menyatakan kolot dan seterusnya.
menyuruh orang tua nyapu, nyuci, nyiapin makanan dan seterusnya. Pekerjaan ini tidak pantas bagi orang tua. Terutama bagi mereka yang sudah tua dan lemah, tetapi kalau ibu melakukan pekerjaan tersebut dengan kemauannya sendiri, maka ya nggak apa-apa, karena biar dia ada kegiatan, ada exercise. Artinya jangan lupa berterima kasih dan sudah membantu. Oke, ibu yang masak, aku yang motong, aku yang belanja bahannya. Mau dimasakin apa hari ini? Menurut ibu aku harus belanja apa? Oh, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Oke, dibeli udah. Mungkin ibunya bisa motong apa segala macam. Oke, yang ngulek saya. Oke, yang numis ibu mungkin, tapi sisanya terusin masukin bahan-bahan yang lain tuh kita dan seterusnya. Sehingga kita tahu taste-nya, oh datang rasa itu tuh datang dari mana gitu dan seterusnya. Kita bisa menghadirkan itu. Jangan pernah menyebut kejelekan orang tua di hadapan orang banyak atau mencemarkan nama baik orang tua. Karena kalau kemudian kita melakukan itu, berarti kita anaknya, itu kan sama kayak membongkar diri sendiri. Memasukkan kemungkaran dalam rumah misalnya, ya, bisa perokok di rumah, ya, nyetel musik kenceng-kenceng, memasukkan alat musik dan seterusnya. Lebih mentaati istri daripada kedua orang tua, masya Allah. Ya, maling kundang versi berapa itu? Ada sebagian yang tega mengusir ibunya demi menuruti kemampuan istri. Nasallallahu salamatan wal afiyah. Ya, jangan sampai kayak begitu. Malu mengakui orang tuanya. Sebagian orang tua yang sudah rasanya tidak pantas berpakaian yang bagus apa segala macam. Mungkin dia malu keberadaan orang tuanya. Dan tempat tinggal ketika status sosialnya meningkat, nggak dilakukan. Sikap seperti ini adalah sikap tercela. Ya, bahkan termasuk kejian yang nista. Nah, terus bagaimana kita melakukannya? Bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik, ajak ngobrol, sisihkan waktu, bercerita tentang ini, bertanya tentang itu, apa segala macam. Berkata kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut, adab bicaranya. Kapan terakhir Anda cium tangan, peluk badan ringkihnya, kita mencium tangan kasarnya, itu kapan terakhir? Keningnya kita benamkan wajah kita ke pelukannya, itu berapa lama kita bisa sanggup. Maka tawaduklah kepada mereka, tidak boleh sombong atau punya kiber gitu ya. Apalagi kalau sudah sukses, sudah mempunyai jabatan dunia apa segala macam, padahal kita dulu dikasih makan sama beliau, kasih minum, kasih pakaian sama orang tua kita. Nah, seandainya orang tua melakukan kesalahan-kesalahan tadi dinyatakan dalam beberapa ayat, mereka mungkin syirik, mungkin bid'ah, kita tetap harus berlaku lemah lembut, sampaikan kepada keduanya. Artinya berharap bahwa mereka keduanya kembali kepada tauhid dan sunnah. Bagaimanapun syirik dan bid'ah ini adalah sebesar-besar kemungkaran, maka kita harus mencegah semampu kita dengan dasar ilmu, lemah lembut, dan kesabaran. Penting ya buat kita menyampaikan dengan baik. Lihat surat 16 ayat 125 dan surat 3 ayat 159. Yuk kita baca surat 16 ayat 125, surat 3 ayat 159. Supaya kita bisa menjaga bahwa agama yang kita syiarkan ini, agama yang kita dakwahkan ini adalah cara yang sudah tepat. Mangga kalau ada yang sudah ketemu 16 125 atau Sudah, udah. 3 159. Mangga. An-Nahl 125. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi jangan pernah kasar sama mereka. Enggak gitu, itu enggak ada dalilnya, enggak gitu, enggak ada sunnahnya. Itu kan bid'ah. Mama enggak ngerti sih, mama ngaji. Ya, enggak usah. Dengan bagian yang seperti itu. Kita tetap bisa santun, memberikan. Kita cari yang ada sunnahnya aja ya, Mak. Pahalanya kan lebih jelas ya. Dan seterusnya. Jadi betul-betul menyampaikan dengan adab. Di surat 3 ayat 159 silakan. Ya udah. Mangga.
Maka berkata A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya Allah. Jadi kalau kita perhatikan, banyak orang tua kita yang kemudian tidak memahami bahwa dalam beragama itu kita harus mengikuti dalil yang kokoh, hujah yang kuat. Tetapi karena mereka tidak punya daya tangkap seperti kita, mereka mungkin pendengarannya sudah mulai turun dan kemudian proses berpikirnya menjadi sangat lama atau sudah mendarah daging apa yang mereka pahami bertahun-tahun mengakar dalam kebiasaannya, maka ini bagian yang kemudian kita harus betul-betul santun menyampaikan. Kita betul-betul harus dengan hikmah. Jangan kemudian gimana ya Ustadz ya, orang tua saya masih belum nyunah. Astagfirullahaladzim. Jangan pernah kemudian seolah-olah hidayah itu punya kita. Terus saja ingatkan bahwa kemudian keluarga kita butuh kepada hidayah. Mintakan doa, doakan, dakwahkan. Ya, didoakan, dakwahkan. Terus saja begitu. Jangan pernah bosan. Mereka saja nggak bosan ngurus kita, malah kita gampang banget bosan terhadap mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau sudah meninggal maka mintakan, ya, mintakan doa, ya. Kemudian sebentar lagi akan korban. Boleh nggak korban buat orang yang sudah meninggal? Boleh. Tetapi kalau tidak diwasiatkan, sebaiknya kita berkorban atas nama kita sendiri. Kelak pahalanya insya Allah akan nyampe kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi cukup kita saja, maka tidak perlu dengan nama-nama yang begitu banyak. Rasulullah SAW pernah nggak motong kurban yang 100 ekor itu kemudian dikasih nama satu-satu, nama istrinya, nama anaknya, nama orang tuanya, nggak ada. Beliau hanya memotong untuk beliau, ya, dan kemudian yang satu dipotong untuk umat yang belum motong. Selalu memintakan ampun untuk keduanya, selalu mensolatkan dan mengantarkan jenazahnya kalau kita mau memakamkannya ke kubur, membayarkan hutang-hutangnya, melaksanakan wasiatnya sesuai dengan syariatnya, nyambung silaturahim kepada orang-orang tua yang juga pernah menyambungnya dan seterusnya. Jadi sebisa mungkin kita masih terhubung dengan pihak keluarga yang baik yang dekat maupun yang jauh. Bahwa kemudian mulutnya mungkin nyinyir, mungkin pahit, mungkin apalah segala macam dan seterusnya. Lakukan yang baik. Kita yang lebih paham, kita yang lebih ngerti, kita yang punya ilmu, maka terapkan. Insya Allah Allah SWT akan memberikan hidayahnya kepada keluarga kita semua. Saya kembalikan dulu ke Ustadz Khalis. Ada banyak hal yang kita bisa sharing dan kemudian berbagi dengan apa yang kita paham. Tafadhol Mas Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallahu khairan. Baik, Allah, mari kita berbagi ya di momen jawab ini atau mungkin sharing, berbagi rahmat kata Ustaz Dodi. Kita mendalami apa yang sudah dibahas tentang bagaimana prioritas kita dalam cinta kepada orang tua. Tentu banyak hal yang sudah dijelaskan tadi tentang bagaimana panduan syariat dalam hal kita memperlakukan ya, para orang tua kita. Tentu bagaimana orang tua begitu sangat penting posisinya, bahkan ridho Allah tergantung ridho orang tua. Tapi bagaimana ketika orang tua tadi yang memerintahkan hal yang melanggar syariat, apa yang harus kita lakukan, sudah jelas panduan ayatnya. Silakan jemaah yang ingin sharing atau bertanya kembali tentang hal-hal penting bagaimana prioritas cinta kita terhadap orang tua. Dan nggak usah dipaksa Ustaz, kalau nggak mau. Baik, nih pertanyaan dari Bunda Nadia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude, bagaimana adab membela orang tua yang misalnya dizolimi oleh orang lain? Cara terbaiknya, Ude. Makasih. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, ketahui kedudukan beliau sebagai orang yang bersalah atau sebagai orang yang benar.
kalau sebagai orang yang benar, apapun yang terjadi, pasang badan kita. Pokoknya jangan sentuh ibu saya, urusan sama saya. Gitu. Jadi betul-betul pasang badan kita. Tapi kalau orang tua kita salah, maka kita cari kesalahannya di mana. Kita tanyakan ulang kepada orang tua kita. Ya, kalau memang betul itu menjadi kesalahan beliau, maka minta pengertian kepada orang yang marah kepada beliau. Jadi kita tetap melakukan pembelaan, tapi sesuai porsi. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan, maka mintakan maaf, gitu. Minta makan maaf. Tidak ada unsur kesengajaan, karena ini semata-mata karena kelalaian beliau saja. Kalau memang ada bagian yang bisa saya tebus untuk itu, kita lakukan penebusan. Tetap kita melakukan pembelaan, tetapi sesuai porsinya. Jangan kemudian salah, tapi terus kita belain, gitu ya. Artinya, oke, kesalahannya apa, sefatal apa, sebesar apa, sesignifikan apa, gitu. Maka ketika kita memahami bahwa ada bagian yang kita bisa tetap upayakan, gitu. Kalau misalnya katakan utang misalnya gitu ya, naudzubillah min dzalik. Punya utang besar apa segala macam. Oke, saya berniat untuk membayarnya. Tapi karena tidak punya kemampuan sebegitu besar, maka izinkan saya untuk melakukan pengembalian utang dengan nyicil misalnya. Maka bagian yang nyicilnya itu bagian yang kemudian dibolehkan di dalam Islam. Gitu. Jadi kalau salah tetap dibela, tapi bukan dibela kesalahannya, tetap dibela keberadaan orang tua kita. Seperti itu, wallahu alam bishawab. Yang lain silahkan. Tedian, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, menyambung pertanyaan Teh Nadia, kejadian itu juga terjadi sama aku gitu. Ada saudara kandung aku yang merasa nggak bisa memaafkan Umi gitu. Terus aku tuh udah minta maaf gitu atas nama Umi gitu. Tapi dia bilang nggak bisa dimaafkan. Terus aku sampai bilang, ya ke Umi aku doain itu saudara kandung aku gitu yang satu itu gitu supaya dia bisa memaafkan gitu. Itu gimana Ude? Baik, bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Kita harus berbesar hati bahwa orang tua kita adalah orang yang harus diberikan maaf. Tapi kalau kita sudah meminta dengan kerendahan hati, kita bisa minta pemaafan dia apa segala macam, kemudian dia nggak bisa bilang dia nggak bisa memaafkan, maka sampaikan kepada dia surat 24 ayat 22. Hati-hati loh. Kalau kita tidak mau memaafkan kesalahan orang, itu kita nggak akan diampuni sama Allah. Ngeri banget itu. Gitu. Itu kedoliman yang parah menurut saya sih kalau nggak mau memaafkan kesalahan orang itu. Mau dibaca surah 24 ayat 22? Silahkan. Ada Ude. Mangga. An-Nur ayat 22. Tafadhali masykur. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik. Jadi sederhananya, siapa yang tidak mau memberikan maaf, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, kalau berani ambil risiko itu, silahkan. Artinya kita mesti memberikan pemahaman kepada, hati-hati loh, nggak bisa maafin Umi itu, ente sendiri justru nggak akan diampuni sama Allah. Ya. Bahkan dalam kondisi yang paling parah, misalnya dia bukan orang tua yang lebih tua dari kita, maksudnya bukan orang yang itu misalnya masih di bawah kita, atau dia keponakan atau siapalah gitu ya, yang masih sepupu jauh apa segala macam dan seterusnya, yang ada di bawah kita. Ingatkan dia kalau dengan kepongahan itu. Anda nggak ridho sampai akhirat kalau ente nggak mau maafin Umi. Nah, kalau sudah begitu tuh, wah udah serem banget ya. Nah, kalau orang sudah sampai ke begitu, dia kalau yang berpikir tentang akhirat, maka dia akan menyatakan oke, saya salah dan seterusnya.
Tetapi ada nggak orang yang dimakan ditantang makin gengsi makin gede? Oh ada, gitu. Dan akan ketemu sama orang yang benar kayak begitu. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita bisa meminta kepada Allah untuk dia meluluhkan hatinya untuk bisa memaafkan kesalahan orang tua kita. Begitu. Jadi bukan urusan kita lagi. Kita sudah mintain maaf, tapi dia nggak mau maafin. Itu urusannya, problemnya ada di dia. Bola panasnya ada di dia. Gitu. Wallahu a'lam. Dek, kebetulan Ya. beliau itu kakak gitu, kakak tertua. Terus dia merasa orang yang paling tua harus dituakan, dan dia bilang sebagai anak tertua, adik-adiknya tuh harus nurut apa kata dia gitu. Betul, nurut untuk hal apa dulu? Kalau nurut untuk memarahi Umi nggak boleh. Maka sampaikan ayat-ayat yang tadi kita bahas itu. Surat 24 ayat 32 dan seterusnya gitu ya. Surat 17 ayat 23 24 dan seterusnya. Itu bagian yang kemudian mungkin kita bisa merendahkan cara kita menyampaikan seperti di surat 16 125 dan surat 3159 tadi gitu, bahwa ini loh teh atau A gitu, punten pisan. Ini hati-hati urusan kita sama Allah itu, ini orang tua loh. Kalau kita sampai nggak mau maafin itu, urusan kita kayak apa ya gitu. Fatan suruh tunggu sebentar. Iya, Dek. Barakallah. Iya, jazakallah khair, Dek. Barakallah. Baik, alhamdulillah, syukurillah. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsira kepada jamaah yang ikut terlibat dalam kafilah dakwah MKI ya. Insyaallah UD bersama Tuan Guru juga bersama Babe akan menyambangi jamaah di Bandung insyaallah ya tanggal 24. Mudah-mudahan kalau masih ada umur. Allah masih memberikan kita umur, kesempatan, dan juga mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya urusannya. MKI akan berada di Bandung di tanggal 24. Silakan warga Bandung ya untuk merapat pertama di Masjid ITB ya, Masjid Salman ITB insyaallah sebagai pembukanya, dan terus ada ke masjid yang lainnya juga insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kegiatan yang rutin ya. Kita bersafari dakwah ke beberapa tempat, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah yang ikut terlibat dalam satu bis bersama kami dan juga yang sudah mendukung program ini. Yang tidak sempat hadir pun alhamdulillah sudah mengirimkan dukungannya berupa infak fisabilillah, menjadi bagian dari insyaallah akan mempermudah proses safari dakwah kita, dan itu menjadi bagian dari amal yang Allah terima, yang Allah insyaallah akan lipat gandakan pahalanya, bagian dari dakwah yang tentu ini bagian yang bagian dari kewajiban kita ya untuk memang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho dengan semua amal kita, dan kami sekali lagi jazakumullah khairan katsira, dan insyaallah doakan kami semua untuk istiqamah dalam dakwah ini. Tentu tanpa doa dari semua jamaah tentu tidak ada apa-apanya. Kami tentu sangat berharap dukungan dari semua jamaah. Dan sekali lagi tentang Gebita Kurban ya, sudah ada 8 lokasi Nusantara yang sudah di-share juga di grup. Silakan untuk memanfaatkan momen yang sangat berharga ini di bulan Zulqa'dah ini, Idul Hijjah ini. Insyaallah tidak lama lagi kita akan masuki hari raya Idul Kurban. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum adana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.